Keempat, klaster kelima, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Apa yang dapat dilakukan oleh sekolah? Kalau sekolah kita nanti akan mempraktikkan ini. Pertama adalah anak sangat senang memiliki ayah ibu yang berpengetahuan, lalu ayah ibu yang memiliki keterampilan dan memiliki perilaku atau sikap yang selalu menjunjung tinggi harkat martabat anak. Melalui upaya apa yang itu bisa tercapai? Tiada lain parenting. Nah, ibu bapak, bagaimana parenting di sekolah kita supaya hidup? Ibu bapak, pada pasal 7 tadi saya minta ada portofolio orang tua. Salah satu portofolio orang tua itu adalah latar belakang pendidikan orang tua. Ibu bapak pernah nggak punya kelas parenting tentang hukum atau tentang penegakan aturan? Pernah? Dan siapa yang mengisi materinya? Yang jadi moderator bisa saja kepala sekolah bagian kesiswaan. Yang jadi narasumber salah satu orang tua murid kita yang berprofesi sebagai polisi atau sarjana hukum. Kita undang dia jadi narasumber. Melatih siapa? Orang tua murid lain. Kapan itu? Apakah harus penerimaan raport atau kita punya family gathering setiap bulan? Itu kita buat acara berkumpul bersama, membawa makanan sendiri ke sekolah, tetapi mendapat materi dari ahlinya. Sekarang masih WFO atau belajar dari rumah, BDR, berarti lewat Zoom. Nah, kita buat kelas parenting yang mengisi materinya adalah satu, tentang kesehatan. Siapa gurunya? Orang tua murid berprofesi dokter. Materi tentang gizi. Yang mengisi di antara orang tua murid kita ada yang kerja di dinas kesehatan bagian gizi. Dia yang jadi. Atau ada orang tua murid yang bekerja di dinas pertanian. Dia akan menjelaskan tentang kandungan makanan, pengolahan. Lalu kemudian kita pingin anak-anak itu sebelum tiba di sekolah dia sudah sarapan. Menu yang menarik itu seperti apa? Ada kelas parenting tentang cooking. Ternyata di antara orang tua murid kita, dia memiliki usaha warung. Dia mengisi kelas bagaimana mengolah makanan siap saji. Lalu ada orang tua yang berprofesi sebagai mungkin tentara. Kita mau ngajar anak ini tentang cinta tanah air, lalu bela negara. Tetapi tentara ini tidak memiliki waktu untuk ketemu dengan anak-anak. Kita kumpul kelas bersama orang tua. Jadi orang tua akhirnya tahu, oh ternyata tentara itu bukan hanya menjaga perbatasan, menjaga pertahanan, tapi dia harus menjaga negara ini tetap berdiri. Nah, jadi si bapak ini akan menjadi guru di antara orang-orang tua. Tergambar oleh ibu bapak, kalau 30 murid berarti ada 30 orang tua. Kemungkinan ada 15 yang memiliki profesi yang berbeda kan?
mereka ini yang kita undang untuk mengisi kelas orang tua. Itu namanya parenting. Parenting itu bukan harus mengundang psikolog. Psikolog itu ada di bagian psikologinya. Tapi kan orang tua itu multi ilmu disiplin. Dia harus memiliki pengetahuan yang banyak untuk menangani anak, bukan menjadi orang tua jadi-jadian. Tepuk tangan yang ada di ruangan ini yang merasa orang tua jadi-jadian. Tidak berani kan? Angkat tangan yang memiliki kemampuan menjadi chef. Semua jadi chef kan? Bisa buat nasi goreng, tapi bentuknya mau apa nih? Terserah. Menarik ibu bapak? Tepuk tangan kalau tidak menarik. Menarik kan? Itu yang pertama, parenting. Apakah harus mengeluarkan uang? Ibu bapak, ini kalau terjadi ya, ada seorang orang tua yang tadinya kita minta jadi guru, yang tadinya tidak percaya diri, pas saat dia dipaksa untuk jadi narasumber, akhirnya dia jadi semakin percaya diri dan dia senang. Family gathering. Saya baru ketemu waktu awal menggagas sekolah ramah anak. Siapa yang pernah kenal Ibu Dewi Motik? Waktu itu saya ketemu beliau karena kami pernah satu rombongan dari Afrika untuk membahas, menyiapkan ini. Apa yang dia sampaikan ke saya? Hamid, kamu jangan banyak nanya ke saya, tapi besok kamu datang ke sekolah saya. Ibu bapak sekolahnya itu di Kuningan, ada patung 66. Ada di samping itu sekolahnya sekolah yang menggunakan nama orang tuanya. Cari sekolah Dewi Motik di sana. Apa yang diajarkan? Lihat family gathering, anak-anak menawarkan produk hasil karyanya kepada orang tua, tapi bukan orang tua anak itu langsung, tapi ke orang tua lain. Begitu sebaliknya, orang tua yang lain mengajarkan orang tua yang lain juga. Ibu bapak, ilmu yang kita dapat di kampus itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita apakan? Melalui kita menggunakan kelas parenting, insya Allah orang tua itu dapat mempertanggungjawabkan bahwa ilmunya itu bukan hanya digunakan di kantornya, tetapi dia share kepada orang tua yang lain. Kalau itu terjadi apa? Akhirnya orang tua itu berpengetahuan banyak menjadi orang tua. Bukan ini dilihat dari neneknya, itu yang dipraktekkan. Kalau yang positif, kalau yang negatif, ini yang bermasalah. Itu parenting. Terus kemudian yang kedua, pastikan anak jangan sampai diculik. Penculikan kebanyakan terjadi dilakukan oleh salah satu ayahnya atau keluarga ibunya yang sudah melakukan perceraian. Jadi dia merebut ini anak asuh ini, hasil putusan pengadilan, anak ini harus di orang tua A, tapi orang tua B tidak mau menerima. Apalagi orang tua B ini merasa punya kolega ahli hukum, lalu dia keluarga yang sangat terhormat, dia pingin anak itu masuk ke keluarganya, akhirnya dia culik. Untuk itu ibu bapak harus kita mulai identifikasi anak-anak mana yang orang tuanya yang sudah berpisah. Itu salah satu potensi yang bermasalah. Ini jangan sampai dia diculik.
Yang kedua terkait dengan mediator. Ibu bapak, ada juga orang tua yang tidak dewasa, hanya bermasalah sedikit, suami istri mau minta pisah. Bagaimana sekolah bisa jadi mediator? Bagaimana memediasi? Saya tadi contohkan, ibu coba lihat, kalau ada penerimaan rapot itu kadang-kadang anak sangat sedih karena melihat ibunya tidak bersama ayahnya, atau ibunya hanya bapaknya yang ada, ibunya tidak ada. Yang lain lengkap, ayah ibu bersama anak gembira. Yang diminta oleh anak itu hanya kegembiraan. Jadi ini jangan sampai ada orang tua murid kita yang mau minta pisah dengan suaminya atau istrinya. Kalau bisa sekolah yang hebat itu dia mampu memediasi. Apakah harus ikut pelatihan? Kalau ada kesempatan, ya. Tetapi pada dasarnya setiap orang itu dibekali oleh Allah kemampuan untuk memediasi orang yang bermasalah. Apa buktinya? Dulu ibu bapak pernah jadi anak-anak toh. Pada saat teman kita nangis, kita di situasi mana? Ada 3 situasi: kabur, melapor, atau menenangkan. Yang ada di ruangan ini rata-rata menenangkan temannya supaya tidak nangis. Begitukah? Angkat tangan yang ada di situasi pertama. Temannya nangis, kabur. Tidak ada kan? Temannya nangis, lapor. Ada? Itu hanya jatah orang yang jadi intel. Yang ada di ruangan ini rata-rata temannya nangis, menenangkan. Itulah ibu bapak dipotensikan oleh Allah menjadi guru. Tepuk tangan untuk itu. Mediator. Lalu nomor 10. Ini biasanya mungkin di antara orang tua murid kita ada yang mendapat kesempatan bekerja ke luar negeri. Kita lihat ini anak setiap bulan ini atau setiap tanggal mau akhir itu dia uring-uringan di sekolah. Kalau kita punya portofolio, kita akan temukan ternyata ayah ibunya itu tidak ada di rumah dia. Mereka bekerja. Bagaimana kita mampu menyediakan? Kalau sekarang kan tidak jadi soal ya. Sudah ada WA, sudah ada Zoom, sudah ada apa lagi? Video call. Jadi kita bisa, kalau anak itu disaksikan oleh kepala sekolah, terima kasih bunda sudah mendampingi anak saya selama ini. Mohon maaf saya di luar negeri atau di luar daerah tidak mampu mengawasi anak saya. Saya yakin melalui kebaikan ibu bapak di sekolah, anak saya ini akan menjadi orang yang lebih berkualitas. Tambah kepercayaan diri anak kita. Ini ibu bapak. Adakah murid kita seperti ini? Yang ada di situasi ini? Yang orang tuanya jadi TKI kah? Atau bekerja di Kalimantan kah? Atau di Sumatera? Lalu kita fasilitasi, karena kita lihat kok tiap bulan ini atau tanggal sekian anak ini kok agak murung, agak sedih. Mungkin karena kalau dulu wesel kan, sekarang tidak perlu wesel kan, SMS banking. Berarti dia belum terima SMS banking. Bagaimana bisa SMS banking? Di sana ayah ibunya sedang ditahan oleh imigrasi karena
paspornya mungkin sudah tidak berlaku, atau bapaknya di sana pekerja ilegal. Akhirnya anaknya yang kena dampak. Kalau sekolah ada di belakang anak ini, insya Allah mood atau semangat anak belajar itu tetap hidup. Itu poin. Selanjutnya daycare. Ini daycare hanya diperuntukkan untuk pegawai negeri dan pegawai swasta. Ibu bapak, ini kewajiban bupati. Dan sekarang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menstandarisasi daycare. Apa poinnya? Anak itu kalau ayah ibunya bekerja 8 jam mengalami penelantaran. 8 jam. Bagaimana cara mengganti 8 jam yang hilang? Untuk usia 0 sampai 6 tahun, bupati sudah menyediakan daycare. Sudah ada daycare. Tapi bagaimana yang usia 7 sampai 18 tahun? Rata-rata anak pegawai ada yang bermasalah karena tidak mendapat perhatian dari orang tua. Negara harus ambil bagian. Kita belajar dari Klaten. Saya pernah berkunjung di satu daerah. Pensiunan guru-guru, angkat tangan yang di sini tidak bakal pensiun. Nah, ini satu peluang ya kalau udah mau pensiun. Guru-guru yang sudah pensiun itu tidak pingin pikun. Apa yang beliau lakukan? Mereka bermusyawarah mendirikan sekolah rumah transisi. Rumah transisi. Kan rata-rata para pensiunan itu anaknya udah tidak ada di rumahnya kan? Sudah kosong. Supaya bagaimana rumah itu ramai lagi, akhirnya antara rumah anak dengan sekolah, ada rumah dari para pensiunan ini dibuka untuk dijadikan rumah transisi. Apa saja kegiatan di rumah transisi? Bagi anak-anak pegawai, kalau pulang ke rumah orang tuanya belum ada. Padahal dia perlu buat PR, dia perlu konsultasi. Anak-anak ini singgah di rumah transisi. Di sana mereka disambut oleh ibu bapak yang pernah jadi guru, yang pingin ilmunya itu tetap diberikan kepada orang lain. Buat PR matematika, buat PR bahasa Indonesia, itu semua selesai. Setelah selesai, anak ini kembali ke rumah, ibu bapaknya sudah ada di rumah. Kapan itu di Tangerang? Tantangannya ada. Di Tangerang sudah mulai dipikirkan rumah transisi. Bukan waktu kayak pemilihan presiden dulu kan ada rumah transisi. Hampir seperti itulah. Apakah ada di negara lain? Di Jepang. Di Jepang ada rumah transisi. Dulu waktu saya melakukan kajian, kalau di Jepang itu anak tidur siang dan anak makan bersama. Di sekolah kita punya program itu. Cari di tesis saya itu, searching di internet, tesis Hamid Fatilima. Salah satu bagian itu membahas tentang program makan bersama anak. Anak-anak makan. Jadi mereka bukan hanya di PAUD saja, tetapi di SD, SMP, SMA, kalau makan bersama itu tetap dilanggengkan, insya Allah mereka akan berbagi. Tapi takutnya nanti ada penyakit menular. Kita bisa atasi bersama-sama. Itu cuma teknis. Tapi ini daycare.
Jadi daycare untuk anak usia 0 sampai 6 tahun sekarang sudah mendapat perhatian dari bupati. Tetapi bagaimana dengan anak ibu bapak yang pegawai negeri usia 7 sampai 18 tahun? Siapa yang mendampingi mereka? Sedangkan kita sedang fokus bekerja untuk negara. Tapi ibu bapak, Allah sangat baik dengan kita. Anak-anak kita tetap bekerja, tapi anak-anak kita tetap dijaga oleh Allah. Tapi akan lebih baik lagi, ada rumah transisi. Siap untuk itu? Mulai dipikirkan, jadi tantangan. Semoga itu jadi inovasi yang ada di Kabupaten Tangerang. Kemudian orang tua asuh. Inilah pasal yang menceritakan bahwa sistem kafala itu diadopsi menjadi hukum internasional. Kalau ayah ibunya sudah tidak ada, yang akan melanjutkan kehidupan anak ini atau yang menjamin kakek, nenek, paman, bibi. Ada berapa orang? Ada 8 orang. Oh, kakek neneknya udah tidak ada semua. Berarti kan ada bibinya. Ibu bapak, definisi keluarga itu harus kita kembali lagi ke definisi yang kita pahamkan di sini. Keluarga itu adalah kakek nenek, paman bibi yang masih tetap memperhatikan cucu dan keponakannya. Bila ayah ibunya tidak ada lagi. Ini menjadi poin penting. Untuk itu ibu bapak, perhatikan portofolio dari anak kita. Apakah ayah ibunya itu masih ada tidak? Kalau sudah tidak ada, berarti dia tinggal dengan wali. Nah, wali itu bisa kakek nenek, paman bibi. Kemudian pasal 19. Anak tidak boleh mengalami kekerasan. Kekerasan yang paling rendah itu adalah berkata ah. Berkata ah saja tidak boleh. Apalagi melotot. Angkat tangan yang terakhir melotot kepada anaknya. Masih ingat? Angkat tangan terakhir melempar remote kepada anaknya. Terakhir aja saya mau tanya. Angkat tangan terakhir melempar handphone kepada anaknya. Gak berani kan? Tepuk tangan. Kenapa anak tidak boleh dilakukan atau tidak boleh mengalami kekerasan? Kita harus bangun pemahaman sekarang. Ibu bapak, saya mau tanya, pada saat ibu bersama suami ke klinik kehamilan, saat menerima tes kehamilan, lalu garis 2, apa yang terjadi? Ada yang bisa menceritakan bagaimana gembiranya itu? Status belum jadi ayah menjadi calon ayah. Rasanya semua dunia itu mau dilaporkan. Subar. Karena setiap mau ke pesta, ketemu temannya, yang pertanyaan pertama apa? Ini istri juga belum hamil. Aduh, gimana nih? Sekarang sudah ada informasi garis 2. Nah, kalau sekarang garis 2 bermasalah kan? Harus di isoman. Sekarang garis 2 nih. Tepuk tangan yang tidak pernah bahagia dengan garis 2. Tidak ada kan? Senang. Kemudian lahir. Lebih senang lagi. Akhirnya dapatlah status sebagai
calon ayah atau jadi ayah. Berarti dengan kelahiran anak itu menambahlah status kita. Sekarang nih kakek nenek. Kalau tidak ada cucu, apakah dia disebut nenek? Kecuali cucu dari keponakan. Sama juga kan? Status paman, apakah langsung dia dapat kalau tidak ada keponakan? Sekarang pertanyaan terakhir saya. Kalau tidak ada murid, apakah ada status guru? Tepuk tangan lagi. Itu ibu bapak, jangan pernah terbesit sedikit pun pada diri kita untuk melakukan kekerasan pada anak. Jadi dipikirkan. Biasanya mereka yang menjadi pelaku itu dalam kondisi tidak waras. Coba angkat tangan yang ada di ruangan ini, marah-marah kepada anaknya sedang senyum. Angkat tangan. Marah tapi senyum. Ada? Tepuk tangan untuk itu. Ibu bapak, sekali bentak itu 1 miliar saraf bergetar. Kalau kita tampar itu 10 miliar saraf bergetar. Jadi anak itu akhirnya mengalami gangguan. Supaya kita tidak menginginkan anak terganggu, jangan pernah melakukan kekerasan pada anak. Survei sudah membuktikan. Untuk itu, kalau kita melihat ada anak agresif, itu sedang mengirim sinyal kepada kita, anak ini adalah korban kekerasan. Ada anak kita di rumah nih, dia suka membanting-banting, marah-marah, temannya marah. Itu bertanda anak itu pengabaian dari ayah ibunya. Dulu waktu sedang hamil, ibunya mungkin kesal sama suaminya, terekam. Coba cek and recheck. Kalau sudah kita menemukan anak seperti itu, obatnya hanya satu: minta maaf. Jadi peluk anak itu, maaf adek, kamu jadi seperti ini karena ayah ibu telah melakukan hal yang membuat kamu menjadi seperti ini. Maafkan ayah ibu. Kalau orang tuanya tidak meminta maaf, kalau anak itu dapat hidayah, dia akan keluar dari mulutnya atau dalam hatinya, aku maafkan bundaku karena ayah bundaku tidak tahu tentang aku. Jadi coba cari, ada beberapa kejadian cerita itu. Ini terinspirasi dari kejadian yang dialami oleh Rasulullah pada saat beliau datang ke Taif. Beliau dilempari, lalu apa yang terjadi? Apakah beliau membalas? Yang keluar dari mulut beliau pada saat menjawab permintaan malaikat, orang-orang itu tidak tahu tentang misi aku. Coba kalau aku membawa emas, pasti mereka akan menerima aku. Tetapi aku membawa sesuatu yang membuat mereka tidak mau menerima. Karena mereka di sana dulu meyakini ada 3 yang mereka tapi Nabi Muhammad cuma membawa 1 Tuhan. Itu yang beliau berdoa, semoga dari sulbi dari ayah-ayah yang ada di sana akan keluar anak-anak yang mentauhidkan Tuhannya. Itu poinnya. Jadi ibu bapak, kalau kita menemukan anak yang suka membuli,
itu berarti anak itu korban bullying. Kalau ada anak yang suka marah-marah, berarti anak itu korban dari orang tua yang suka marah. Untuk itu, sekolah di mana anak itu berada untuk segera merangkul dia. Merangkul itu bukan harus dipeluk. Merangkul itu harus kita terima dia dengan kelemah lembutan. Itulah kelebihan dari ibu bapak. Ini. Kemudian pasal 21. Adopsi. Ibu bapak di antara murid-murid kita di kelas awal dia juara. Lalu di akhir kelas ini dia sudah mulai turun prestasi. Pas ditelusuri, ternyata dia dibully oleh temannya karena temannya tidak suka pada diri dia. Dia cari kelemahan dari anak ini, ternyata anak ini adalah anak angkat dari ayah ibunya. Untuk itu ibu bapak, kalau kita punya portofolio orang tua, lalu menginformasikan bahwa orang tua itu adalah orang tua angkat dari anak ini, harus segera dimediasi orang tua itu dengan anak ini, agar orang tua angkat itu harus membuka diri dia secara jujur bahwa Ananda, ayah ibumu saat ini bukanlah ayah ibumu yang melahirkan, tetapi ayah ibu yang membesarkanmu dengan hati. Nah, itu poinnya. Jangan sampai informasi tentang adopsi ini digunakan oleh teman-temannya untuk membuli anak ini. Clear ya, ibu bapak? Banyak orang tua adopsi itu menyembunyikan identitas tentang anak ini. Ini menjadi penting. Kenapa pasal ini menjadi penting? Coba kita lihat surat Al-Ahzab. Orang tua adopsi, anak yang diadopsi tidak boleh nasabnya dihilangkan. Di surat Al-Ahzab, Nabi mengangkat Zaid bin Haritsah. Dulunya itu ditambah Zaid bin Muhammad. Diingatkan oleh Allah bahwa Nabi adalah bukan ayah dari seseorang. Itu poinnya. Lalu anak angkat itu tidak boleh menerima warisan, tapi mendapat hibah. Hibahnya juga tidak lebih dari 30%. Itu aturan adopsi. Informasi lain, anak angkat ini harus diperkenalkan siapa orang tua biologisnya, agar ada beberapa hal, ada perilaku dari seseorang atau perilaku dari anak ini tidak didapat dari ayah angkatnya sekarang, tapi bawaan dari gen ayah atau ibunya. Kemudian itu berbeda. Ibu bapak, ini menjadi penting agar anak adopsi itu dia merasa menjadi orang yang diterima di masyarakat, bukan dijadikan bahan bullying. Ini coba ibu cek, mungkin ada murid ibu yang terjadi, kok kemarin dia ranking tapi sekarang kok nurun. Pas ditelusuri ternyata dia dibully gara-gara ayah ibunya selama ini menutupi identitas diri mereka bahwa mereka sebagai orang tua angkat. Jadi di hukum internasional ada, di hukum nasional ada, kalau kita telusuri di hukum di Al-Quran itu ada. Prakteknya langsung itu pada diri Rasulullah. Jadi clear. Kalau di hukum nasional, adopsi
harus melalui Kementerian Sosial. Lalu Kementerian Sosial akan menunjuk satu tim, namanya tim PIPA. Di sana ada polisi, ada dinas PPA, lalu ada Peksos, ada psikolog. Kemudian kalau anak itu diadopsi oleh orang tua dari luar negeri, harus ada imigrasi. Apa seleksi yang dilakukan untuk calon orang tua angkat? Pertama, tidak memiliki sejarah pernah melakukan kekerasan. Kedua, calon orang tua angkat itu memiliki kemampuan finansial sampai menyelesaikan pendidikan anak itu minimal sarjana. Jadi itu bukan kebetulan kita punya saudara yang tiap hari melahirkan, lalu kita belum punya anak terus main ambil. Tidak boleh begitu, harus melalui aturan. Karena ada jelas, ada aturan negara, ada aturan internasional, ada aturan Allah yang harus kita perhatikan. Bagaimana dengan sekolah? Sekolah harus menjadi orang yang pertama menjadi mediator kalau orang tua angkatnya itu masih menutup-nutupi identitasnya. Clear, Ibu Bapak? Terakhir, pasal 25. Apa poin dari pasal 25 ini? Ini diperuntukkan bagi anak-anak yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di program panti. Jadi, anak-anak di panti itu dia perlu direview. Jadi harus ada review. Direview apakah anak ini betah tidak di panti asuhan. Review lanjutan, apakah keluarga besar dari anak ini pernah berkunjung. Jadi bukan ditutupi. Jadi kalau sudah ada di panti asuhan, anak itu tidak boleh dikunjungi, tapi harus ditinjau. Lalu kemudian yang paling penting itu, sekarang ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus distandarisasi, lalu diakreditasi. Kalau akreditasi A berarti pengasuhnya itu sudah dilatih tentang perlindungan anak, supaya mereka menangani anak itu dengan penuh rasa kasih sayang yang ada dasarnya. Itu Ibu Bapak terkait dengan klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.